Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari Sistem Informasi Rental Mobil yang bernama Rent a Car. Saya akan menjelaskan tentang konsep terkait tema. Rent a Car ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk usaha penyewaan atau rental mobil. Aplikasi ini dibuat karena kami melihat banyaknya kekurangan yang perlu diperbaiki dalam sistem rental mobil, baik itu berupa pengolahan data, pembukuan, peminjaman, atau pelayanan ke customer yang belum menggunakan komputer menjadi tidak efektif. Proses pengolahan data sewa perusahaan semakin tidak akurat dan lambat seiring dengan meningkatnya sewa yang dilakukan. Atas dasar tersebut, digunakan sistem informasi rental mobil yang berbasis komputer, sehingga lebih cepat dan akurat. Proses pembuatan dan pengembangan sistem informasi rental mobil ini menggunakan metode SDLC modal air terjun, sehingga hasil dari perancangan aplikasi kami ini berupa prototipe. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan identifikasi masalah yang ada. Identifikasi masalah yang ada karena pada sistem rental mobil saat ini, pencatatan penyewa serta pendataan mobil masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan atau kekeliruan. Dengan melihat kekurangan yang perlu diperbaiki dalam sistem rental mobil tersebut, baik berupa pengolahan data, pembukuan, peminjaman atau pelayanan ke customer yang belum menggunakan komputer menjadi tidak efektif. Atas dasar tersebut, maka kami membuat prototipe yang digunakan sebagai sistem informasi rental mobil yang terkomputerisasi, sehingga menghasilkan hasil yang akurat dan lebih cepat. DFD level 2 proses 2. Diagram ini adalah penjabaran dari proses olah data karyawan di mana admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data karyawan sedangkan karyawan hanya dapat mengubah data karyawan. Dan tabel yang dipakai adalah tabel karyawan sebagai berikut. DFD level 2 proses 3. DFD ini adalah percobaan dari proses olah data mobil di mana admin dapat menghapus, menambah, dan mengubah mobil. Sedangkan karyawan hanya melihat data karyawan. Tabel yang digunakan adalah tabel mobil sebagai berikut. DFD level 2 proses 4. Diagram ini adalah penjabaran dari proses olah data supir di mana admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data supir. Tabel yang digunakan pada level ini adalah tabel supir sebagai berikut. Selanjutnya memasuki ke perancangan. Yang pertama, diagram konteks. Pada diagram ini menjelaskan tentang proses utama dari sistem, yaitu penyewaan rental mobil, di mana admin dapat menginputkan data mobil, sopir, karyawan, kemudian juga dapat melihat daftar mobil. Pada karyawan dapat menginputkan data mobil, data pelanggan, data sewa, kemudian dapat melihat laporan harian dan bulanan. Lalu DFD level 1. Pada diagram ini akan menampilkan seluruh proses utama yang ada di sistem ini, yaitu olah data member, olah data karyawan, olah data mobil, olah data sopir, input data transaksi, dan laporan transaksi. Dan pada level ini akan menampilkan seluruh user dan database yang ada. DFD level 2 proses 1. Diagram ini adalah penjabaran dari proses olah data member, di mana admin dapat mengubah, menghapus, dan menambah data member. Kemudian tabel yang digunakan adalah tabel member. DFD level 2 proses 5. Diagram ini adalah penjabaran dari proses penyewaan di mana karyawan dapat menginputkan data penyewaan dan pengembalian. Tabel yang digunakan adalah tabel member, karyawan, mobil, supir, pelanggan, dan sewa. Lalu DFD level 2 proses 6. Diagram ini adalah penjabaran dari proses laporan di mana karyawan dapat melihat laporan harian dan admin dapat melihat laporan harian dan bulanan. Tabel yang digunakan adalah tabel member, karyawan, mobil, supir, pelanggan, dan sewa. Kemudian di sini ada user flow. Pertama adalah login. Ini untuk user flow untuk pegawai. Pertama ada login, halaman pegawai, lalu user memilih menu. Lalu jika user memilih menu penyewaan,
maka akan lanjut pada halaman user memasukkan data customer, mobil, dan data penyewaan. Jika tidak, lalu akan lanjut pada menu member. Jika memilih menu member, user akan menginputkan data member, menghapus dan menambahkan data member. Jika menu ketersediaan mobil, user akan mengecekkan keadaan mobil. Jika tidak, langsung akan menuju ke menu transaksi atau sewa. Jika memilih menu transaksi atau sewa, user mengecek daftar transaksi yang masih dalam proses penyewaan. Lalu jika memilih menu pengembalian mobil, user mendata pengembalian mobil. Namun jika tidak memilihnya, user bisa melakukan logout dan selesai. Kemudian user flow untuk admin. Yang pertama adalah login, halaman admin, lalu memilih menu. Menu pertama adalah menu pegawai. Jika memilihnya, user akan mengolahkan data pegawai, menambah, mengedit, dan juga menghapus data pegawai. Lalu jika tidak, akan muncul menu sopir. Jika memilih menu sopir, user akan mengolah data sopir, menambah, mengedit, dan menghapus data sopir. Jika tidak, akan muncul menu mobil. Jika memilih menu mobil, user mengolah data mobil, menambah, mengedit, dan menghapus data mobil. Jika tidak, akan muncul menu rekap data transaksi. Jika memilihnya, user melihat seluruh data transaksi dan merekap data transaksi. Kemudian, user bisa logout dan selesai. Prototipe tampilan user interface dalam sistem ini dibuat bersifat user-friendly, jadi dapat memudahkan pengguna dalam mengakses seluruh fitur-fitur yang ada dalam sistem sesuai dengan hak aksesnya tersendiri. Tampilan dari sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, From Login. From Login adalah menu login yang akan dibangun. Pengguna akan diminta untuk login sebelum dapat menggunakan form selanjutnya. Rancangan form ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian from pilih menu atau super user. From ini adalah menu pemilihan menu apabila user yang login merupakan super user. Rancangan from ditunjukkan pada gambar berikut. Yang kedua, from penyewaan. From penyewaan adalah from yang akan digunakan oleh pengguna yang memiliki hak akses sebagai pegawai maupun yang memiliki hak akses super user. From penyewaan memiliki beberapa menu. Di dalam from penyewaan terdapat 5 tampilan menu, yang diantaranya menu penyewaan. Menu penyewaan digunakan untuk mendata pelanggan yang akan menyewa mobil. Rancangan menu ini ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian menu member. Menu ini digunakan untuk mendata pelanggan ingin mendaftar sebagai member. Rancangan menu ini ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian menu cek ketersediaan mobil. Menu ini digunakan untuk mengecek mobil yang dalam keadaan belum tersewa ataupun hanya untuk mencari mobil yang terdaftar. Rancangan menu ini ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian menu cek transaksi sewa. Menu ini digunakan untuk daftar transaksi yang masih dalam proses penyewaan, agar mengatasi masalah apabila customer menghilangkan nota transaksi yang bagaimana akan dibutuhkan dalam proses pengambilan mobil. Rancangan menu ini ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian menu pengembalian. Menu ini digunakan untuk mendata pelanggan yang akan mengembalikan mobil yang ia sewa. Rancangan menu ini ditunjukkan pada gambar berikut. Yang ketiga, from profil. From ini digunakan untuk mengedit data user yang sedang login. Rancangan from ditunjukkan pada gambar berikut. Yang keempat, from admin. From admin adalah from di mana hanya bisa diakses oleh super user. From admin memiliki beberapa menu, yaitu yang pertama, menu pegawai. Menu pegawai digunakan untuk mengolah data akun pegawai. Rancangan menu ini ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian menu supir. Menu supir digunakan untuk mengolah data supir. Rancangan menu ini ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian menu mobil. Menu mobil digunakan untuk mengolah data mobil. Rancangan menu ini ditunjukkan pada gambar berikut. Yang terakhir, menu rekap data transaksi. Menu ini digunakan untuk melihat seluruh data transaksi sewa serta digunakan untuk merekap data transaksi. Rancangan menu ini ditunjukkan pada gambar berikut. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf.
Terima kasih semuanya.